Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta ta'afu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altum ta'abatu afshus salama bainakum. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wasiyah berkata, wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah, tidak masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu sekalian beriman. La tadkhulu, tidaklah kamu sekalian masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu sekalian beriman. Wala tu'minu, dan tidaklah kamu sekalian beriman hatta ta'afu, sehingga kamu saling mencintai. Awala maukah kamu aku perintahkan, aku tunjukkan ada syai'in sesuatu idza fa'altumu ta'afu, apabila kamu mengamalkan ta'afu, kamu akan saling. Afshus salama bainakum, tebarkanlah, siarkanlah salam di antara kamu. Nah, di sini diriwayatkan Nabi Hurairah, Rasulullah menabaslah tadkhulul jannah, tidak, kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Jadi orang yang juga orang yang tidak beriman tidak masuk surga. Tapi wala tu'minu hatta ta'afu, kamu tidak katakan beriman, tidak sah. Katakan kamu pada orang yang sempurna imannya, hatta ta'afu, sehingga kamu saling mencintai di antara orang-orang yang beriman. Jadi belum sempurna iman seorang sehingga dia saling mencintai. Tidak akan pernah ada orang saling mencintai kalau dia tidak berinteraksi. Orang beriman tidak bisa hidup sendirian, dia hidup menyendiri, karena kalau macam itu tidak akan timbul saling mencintai, saling menyayangi. Jadi orang beriman harus bersosialisasi, orang beriman harus bergaul, orang beriman berinteraksi sosial. Tidak bisa orang beriman dengan kecuali dalam keadaan tertentu. Contoh dalam keadaan yang fitnah yang sangat besar, dia tidak bisa mengikuti fitnah itu, lebih baik dia menarik diri, kedalaman dan segala macam, silakan. Karena dia tidak bisa bergaul sambil mempertahankan diri. Jadi orang yang beriman selalu akan saling mencintai, bahkan mencintai saudara itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya orang yang beriman tidak akan pernah rela saudaranya disakiti. Ketika saudara disakiti, dia akan rasa sakit juga. Kalau kemudian dia syukur bahwa seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Dia sudah ada apabila salah satu ada yang sakit, maka yang lain akan ikut sakit besar dengan cara sehari begadang dalam rumah meriam
yang sakit kaki. Kalau sekelan. Tapi yang meriang itu badan, yang nangis mata, yang ngeluh mulut, yang nggak bisa tidur ada. Padahal yang sakit apa? Kaki. Ini cuma sekelan atau kaki itu susuban doang, cuma kena apa? Kesandung aja. Tapi kaki yang kesandung, mulut yang teriak, mata yang nangis, badan yang meriang, seharusnya orang muslim itu. Maka ketika salah seorang muslim tidak merasakan dengan muslim lainnya yang tertimpa bencana, tertimpa musibah, maka akan dipertanyakan keimanannya. Ada seorang muslim yang tertimpa musibah, tapi justru dia senang. Alhamdulillah kalau sampai justru dia yang menyebabkan musibah ini, dia merasa senang saja, perlu dipertimbangkan, perlu dipertanyakan apakah orang yang beriman, lalu tingkat imannya sampai di mana. Ketika ada saudaranya yang tertimpa musibah, kitanya apa? Dia malah merasa senang. Baik kalau ada orang kena musibah, dia kata si fulan begini, syukurin. Kadang-kadang begitu, kalau kita tidak siap, tidak bisa membantu secara materi atau secara fisik, ya bantulah dia dengan apa? Dengan doa. Jangan apa? Jangan merasa kita berbahagia, kita senang ketika melihat saudara kita kesakitan, kalau kita menderita. Ini keimanan kita yang diapakan? Yang dipertanyakan, keimanan kita yang dipertanyakan. Nah, lalu Rasul mengatakan awalan adulu ala syai'in idza fa'aluhu ta'abu. Maukah apa sih kau? Ala syai'in sesuatu. Idza fa'aluhu, kalau kamu amalkan sesuatu ini, kamu akan apa? Ta'abu, makan saling apa? Saling cinta. Ada masyarakat, ada kawan-kawan saling. Enggak nunggu jawaban, tapi kenanya ya. Nanya, mau enggak aku kasih tahu? Kalau aku kasih tahu, kamu nanti nunggu jawaban enggak? Enggak kan? Enggak jawab. Dia mau gitu kan? Langsung mengatakan Abdus salam. Baik. Abdus salam. Tebarkan salam ya. Nah, salam itu bukan hanya mengandung pengertian tanda kutip, kan? Pengertian cuma simbol atau seremonial salam itu Waalaikumsalam. Maka kadang-kadang nggak bilang salam itu. Assalamualaikum. Nggak tahu apa yang kira-kira mereka udah pakai kum ya. Pertama, dia simbol seorang muslim. Maka salam itu tidak bisa diganti dengan kalimat yang lain. Ya, salam itu tidak bisa diganti dengan kalimat yang lain. Apakah kalimat apa? Selamat pagi ya, selamat atau nggak selamat? Ya. Assalamualaikum itu nggak bisa diganti. Walaupun ada kiai mengatakan itu kita bisa digantikan. Ya, walaupun di Indonesia ya, assalamualaikum. Juga assalamualaikum. Dimanapun assalamualaikum. Bahkan assalamualaikum itu menjadi simbol terakhir orang sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Assalamualaikum ya? Kum kan? Kum. Kan namanya mukhatab kan? Ketika kita sholat assalamualaikum itu kan berarti kumnya itu kepada orang yang ada di sebelah kanan kita, kepada orang yang sebelah kiri kita. Nah kita kan assalamualaikum. Nah harus nengok. Ini kepada siapa itu? Kepada orang yang ada. Itu doa yang kita berikan kepada orang. Nah kalau dalam fikih, kapan kita nengok? Ketika kita nengok kita assalamualaikum itu kita ke sana. Jadi ketika kita arah ke sana itu mengucapkan salam. Kadang-kadang juga kan. Dia nggak tahu kalau benar atau tidak. Males amat. Rasulullah itu ketika beliau salam itu salamnya sampai apa? Sampai pipinya ini kelihatan sama orang kita kan. Putihnya pipinya Rasulullah itu sampai kelihatan sama orang. Al-Madzhab Syafi'i ya, tapi jangan sampai ininya apa?
belok. belok gitu. Tapi kalau ini sampai tidak ada seorang sahabat meriwayatkan Busaid al-Khudri, kalau Rasulullah itu aku melihat pipinya Rasul, putihnya pipinya. Jadi kalau Rasul itu selalu digambarkan, sahabat melihat pipinya putih pipinya Rasul, melihat keteknya putih keteknya Rasul. Semua Rasul itu putih semua gitu. Ketika Rasul mengangkat tangan itu hatta yura bayadu sehingga kelihatan putihnya ketek Rasul. Kalau keteknya hitam itu nggak sunnah. Rasul kalau keteknya apa? Putih. Ya, karena salah satu minal fitrah, salah satu fitrah itu apa? Mencabut bulu ketek. Itu salah satunya apa? Fitrah. Fitrah itu kesucian itu diantaranya khitan, ya, istiadat, tidak ada yang mencabut bulu ketek itu ada fitrah. Jadi kalau bulu keteknya dicabut itu berarti nggak ikutin fitrah, ikutin sunnah. Ada 10 fitrah, ada 10 kesucian itu diantaranya ada khitan, ada mencabut bulu ketek. Jadi kalau bulu ketek yang nggak tercabut berarti nggak melaksanakan sunnah. Kalau nggak biasa cabut bulu cabut, masya Allah. Aduh, biasa ya. Kalau udah terbiasa bersih dia. Kalau nggak terbiasa, masya Allah. Dicukur pun kayak bulu kayak sapu ijuk nanti jadi. Karena nggak terbiasa, tapi kalau udah terbiasa, ya terbiasa kenapa? Akan bersih selamanya. Bersih terus dia kenapa? Tercabut semua. Tapi kalau pernah dicabut, dan dicukur, wah subhanallah. Kadang-kadang justru yang dibiarkan, disuruh biarkan malah justru iseng dicabut. Atau ada yang iseng cabut ini. Ada orang iseng gitu, teman iseng itu malah nyebut justru nyabutin jenggot. Kadang nyari apa? Koin ya, koin gitu. Kenapa malah dicabut? Malah justru dicoba. Biar disunahkan dibiarkan. Masa ada justru dicabut? Ya aneh juga. Jadi sunnah itu ya apa? Ya kita kadang-kadang salah paham nggak melanggar, ya, tanpa terasa itu. Malah disuruh dibiarkan, malah dicabut. Ya justru dicabut, malah dibiarkan. Balik, aku maulid bergetor. Kalau udah maulid bergetor gitu kan. Ya sebenarnya makanya merugin kita kalau merugi libur gara-gara maulid. Kenapa? Karena kitanya maulid justru mengabaikan sunnah yang lain. Ya alhamdulillah saya sampai saat pengalaman kemarin belum ada udah mau ngambil mau terima itu tadi udah undangan tapi belum mau nanya ada enak nanya nggak nanya tapi takut aduh gimana ini jadi yang itu nunggu pas sampai isya barangnya lagi tadi pas sudah bisa ini nggak bisa kerjakan sampai asar jadi masih nggak mungkin nggak bisa karena kita ngaji kalau malam ini malam ada pengajian nggak bisa datang sampai nanti nggak bisa kan udah bilang nggak bisa karena udah ada isi prioritas utama yang kita memang kita sudah jadwalkan kan saya pikir kalau jadi istilahnya semuanya penting tapi mana yang kalau di sana kita nggak datang tetap berjalan kalau sini nggak datang pada alhamdulillah semua kan kalau sini nggak datang alhamdulillah gitu kan sana nggak datang ya tetap berjalan acaranya tapi kalau sini nggak datang semuanya alhamdulillah wah ya masa iya sih jadi salam itu bukan hanya jadi nggak usah diganti dengan kata-kata yang lain dimanapun berada assalamualaikum. Tadi sampai sholat pun ditutup dengan salam. Sampai sholat pun ditutup dengan salam. Jangan kita ganti dengan yang lain. Nah, tapi salam bainakum menimbulkan tahabbat. Unsur dari salam itu sendiri adalah doa. Unsur. Maka ketika kita memberikan salam pada orang lain, maka diperintahkan untuk minimal dijawab sesuai dengan yang bisa. Kalau bisa lebih dari itu. Kalau bisa lebih dari itu. Jadi ketika kita orang tahiyat, orang memberikan kepada kita usahakan membalasnya minimal seimbang. Kalau bisa lebih dari itu.
Kalau kata assalamualaikum kita mengenal Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kalau bisa kita usahakan bukan hanya dengan lisan, bukan dengan tulisan. Karena kan tulisan itu udah cuma ASSSS ya assalamualaikum. Tahu apa itu? Tidak cuma ASSSS, tapi langsung itu assalamualaikum. ASS. Nggak tahu ya. Cuma ASSS gitu. Oh, titik-titik itu assalamualaikum. Nggak tahu itu assalamualaikum dari mana. WWB. Ngetik kepanjangan nggak enak lah kan. Ya, ketik kepanjangan nggak enak. Tapi karena kebiasa macam itu. Ya, karena kita tidak terbiasa, maka itu pun doa sebenarnya. Doa. Dan kalau orang mau mengucapkan itu ketika termasuk dalam tulisan. Dalam tulisan orang mengucapkan itu, usahakan kita apa? Menjawab. Jawabnya yang berarti ada ASSS kita jawabnya apa? WASS. Was. Itu terus ASS titik. Oh kita kan assalamualaikum. Ini khususnya begitu aja. Kan tahu jangan apa. Maksudnya assalamualaikum kita jawab WSSS lagi. Apa lagi itu? Sudah. Memang bagusnya kita apa? Kita ucapkan dengan ketika kata assalamualaikum kita tambahkan waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan kata assalamualaikum warahmatullahi kita tambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bacakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan. Selalu ingin apa? Ingin lebih. Jadi kalau diberikan sesuatu pada orang kita balas dengan yang lebih. Karena di samping di dalamnya mengandung unsur doa, kita apa? Saling apa? Saling cinta. Ketika ucapkan salam, masya Allah. Kadang tradisi ini sudah apa? Sudah hilang. Tradisi sudah hilang. Orang ketemu dengan orang itu kalau salam, masya Allah. Para sahabat itu ketika jadi bahasa ini barang nih. Terus diriwayatkan sesuai hadis di depannya itu bahasa kita terpecah dia dengan pohon atau dengan gang. Nanti dia ketemu lagi tuh. Assalamualaikum. Jadi dia ini tuh terpecah gitu belah, ketemu lagi nih. Assalamualaikum. Kalau kita lu lagi. Kalau kita kadang-kadang apa? Dengan kata-kata yang kayak apa? Salam sih. Salam itu bisa kan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya seperti itu. Jadi anak kita biasakan masuk rumah assalamualaikum. Kita juga membiasakan ini ketika kita masuk rumah kita keluar dengan unsur yang kita inginkan tahabat tuh. Kamu saling mencintai, tapi di dalamnya juga ada unsur doa. Dan doa itu yang menyebabkan kita saling mencintai. Jadi kita saling mencintai di dalamnya ada unsur doa. Jadi orang tidak akan pernah mendoakan orang lain kalau dia tidak cinta sama orang lain. Ketika dia cinta sama orang, dia akan mendoakan. Jadi salah satu unsur cinta saling mendoakan pada orang. Nah, ketika dia mendoakan, bahkan yang paling penting dia mendoakan, dia ingat kalau dia punya orang, punya saudara siapapun itu yang dia ingat, maka dia mendoakan itu. Apapun itu, keselamatan, apa saja. Bahkan doa yang paling mustajabah, insya Allah baik. Doa yang kalau katakan ada telepon itu dari jauh, katakan dari jauh. Jadi mendoakan itu orang yang didoakan tidak tahu kalau dia didoakan itu mustahil. Kenapa? Berarti yang doakan itu sangat ikhlas. Yang doakan itu sangat ikhlas. Ketika dia mendoakan itu orang yang mendoakan sangat ikhlas. Dia mendoakannya orang yang itu nggak tahu kalau dia didoakan atau dia minta itu nggak tahu. Ketika dia berdoa, mendoakan semua orang-orang yang dia cinta, yang dia sayangi, itu yang mustajab. Tanpa dia ketahui, tanpa dia minta, dia doa. Nah, apalagi dalam mushaf luar biasa. Udah kelihatan salam. Ya, jadi salam dalam bentuk ucapan ataupun salam dalam bentuk tulisan kita usahakan apa? Itu tadi pasti nulisnya males kan? Orang udah nulis salam, kadang-kadang kita nggak jawab salam. Gitu. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik di bawahnya langsung aja dijawab. Jauh gitu salam itu, enggak ya? Kita SMS kita suka jarang apa? Ya salam aja dijawab langsung to the point aja kan. Sampai orang salam langsung aja to the point. Salah harus dijawab.
memberi salam hukumnya sunat, tapi menjawabnya apa? Wajib. Termasuk dalam tulisan. Maka ada pertanyaan begini. Pernah nggak dengar khatib turun mimbar baca salam? Kalau naik mimbar baca salam ya? Ya, kalau naik mimbar kenal baca salam. Turun mimbar baca salam. Khatib misalnya setelah ibadah waktu sebagai salam nggak ya? Enggak kan? Salat kan? Di mana salat? Salam itu di salat. Maka katanya bahwa khutbah itu bagian dari salat. Maka dari riwayat bahwa khutbah itu ada sama dengan 2 rakaat salat. Karena dalam zuhur itu salat apa? Salat 4 rakaat. Khutbah itu dia harus mualat. Tahu mualat nggak? Nyambung. Nggak boleh apa? Boleh putus. Nggak boleh putus, harus mualat. Kadang dulu kalau ada ulama-ulama yang itu lihat khotib leret gitu istilahnya, nggak sigrak gitu, domelin, kenal semua. Dari tempat dia itu cepet ke tempat imam. Bahkan harusnya dia yang khotib, dia yang imam, kecuali kalau dia imamnya nggak akrab. Harusnya khotib itu dia imam juga, itu satu harusnya. Kecuali dia nggak akrab, nggak qarib. Tapi kalau dia nggak qarib jadi khotib juga nggak boleh. Lalu nggak ada lagi. Salamnya di mana? Di akhir. Jadi umat Islam itu masya Allah, awal salam, akhir pun apa? Salam. Awal salam, akhir pun salam. Itulah yang seharusnya umat Islam itu macam ini. Nah ini tradisi yang makanya kita saling ini. Maka ketika seseorang bukan dibenarkan, ada kebolehan dalam keadaan tertentu dia saling marah itu boleh, tapi nggak boleh lebih dari apa? 3 hari. Setelah 3 hari harus normal kembali. Tapi bagaimana memulainya? Kan itu ya. Maka yang terbaik adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam, itulah yang terbaik. Jadi dalam keadaan marah, orang yang pertama kali mengucapkan salam itulah yang terbaik. Dialah yang terbaik. Jadi setelah dalam waktu 3 hari itu bagaimana menormalkannya kembali? Mengucapkan salam. Boleh dalam 3 hari itu dia saling membelakangnya, tanda baru itu nggak ketemu lah calling down untuk menenangkan, silakan. Tapi setelah 3 hari nggak boleh. Tapi kalau 3 hari itu dalam pengertian memang tidak ketemu, maksudnya bukan nggak mau ketemu, memang tidak ketemu, nggak masalah. Tapi kalau memang dia saling berinteraksi atau sengaja harus ketemu, maka yang paling baik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, ketika dia mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Tapi ketika menjawabnya, hukumnya wajib. Kalau saya ngajarin kepada murid-murid itu kadang-kadang jangan murid mengucapkan salam pada gurunya. Berapa banyak guru harus menjawab salam? Kalau murid 40 orang, 100. Apa? Waalaikumsalam. Nah, siapa? Ya gurunya yang apa? Yang salam biar murid dijawab semua. Kalau muridnya mengucapin salam, gurunya ya repot, semuanya murid salam. Apa kalau isti'adzu gitu kan. Terus ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid gini. Tapi kebiasaan kan yang udah kebiasa nggak bingung kan? Salam. Lalu ucapin salam banyak. Maka gurunya saja yang salah. Yang sedikit kepada yang banyak. Yang sedikit gurunya kan satu, nggak mungkin gurunya lebih banyak. Gurunya satu, ya. Gurunya ketika ikraman, ketika penghormatan ya udah gurunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya waalaikumsalam. Sudah keluar. Sama halnya ketika guru masuk, guru juga apa? Ngucapin salam. Guru masuk ngucapin salam. Sebenarnya sama, mau tulisan ataupun bukan tulisan sama. Dan kadang-kadang kan kita apa nih yang namanya tulisan? Kadang-kadang kita abaikan. Pernah nggak baca undangan kita jawab salam? Baca undangan kan salam gitu.
Pernah nggak kita jawab salam? Kapan kita jawab? Dan betul, udah ketika undangan tuh selalu ada salam. Karena kita nggak baca salamnya, jadi kita nggak jawab. Karena kita nggak baca salam, kita baca tanggalnya doang. Ya, kita baca tanggalnya doang. Nah, tapi yang lebih berbahaya lagi ketika jadi pembaca pengumuman di masjid itu ada salam itu. Nah, ada itu kan, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada salam si pembawa acara, ada salam isi undangan, ada salam isi undangan. Itu harus dijawab itu. Islam itu sangat luar biasa. Jadi nggak masalah kalau kita sering ucap salam, nggak masalah. Jangan dikatakan apa? Dikatakan apa namanya? Ya salam dulu gitu. Lu ketika apa kita diajarin di pondok itu melaksanakan. Jadi senior sama junior itu jadi sengaja lah. Biasa. Kalau senior kan biasa strength. Ngajin pada junior itu. Pokoknya ketemu itu di mana harus tahu. Saking lupanya ke WC bersama. Saking takutnya karena kalau nggak itu ditakim dia dihukum ya. Tadi ketemu nggak salam panggil. Karena saya juga pernah manggil macam dia senior namanya. Tadi nggak ucapin salam. Kamu nggak ucapin salam tadi ketemu gimana? Iya saya lupa kak berapa macam. Nah, lalu udah ada peraturan, ada poinnya, ada hukuman. Ingin apa? Ingin membiasakan itu biar di rumah dia biasa. Ketika di rumah itu kita terapkan kalau kita biasa di pesantren, salam dulu. Jadi ketika kita apa nih? Salam. Dia pertama kali menjadi santri itu salam. Karena sudah terbiasa kita di pesantren itu macam itu. Jadi untuk kebiasa, nggak banyak. Kadang-kadang ininya apa kakak kelasnya banyak gitu. Ketemu, assalamualaikum, salam. Jadi kakaknya udah dibiasakan ketemu di mana pun itu. Mau ke kantin, mau kemana saja. Itu tadi bilang saking lupanya ke WC pun akhirnya ketika kakaknya tuh assalamualaikum. Ya ketika antri di kamar mandi pas dia buka pintu assalamualaikum di WC assalamualaikum juga. Ya, padahal nggak boleh. Ya. Karena apa? Biasa. Nah ini kita kadang-kadang kita tidak biasa. Coba lah biasakan anak kita gitu kan. Anak kita ketemu kita. Tapi kalau anak kita dulu yang apa ya? Yang biasa Rasulullah itu ketika ketemu anak kecil atau para sahabat, Rasulullah itu loh, para sahabat baru mengucap, Rasul udah mengucap duluan. Pada anak kecil, Rasulullah baru mengucap, Rasul udah apa? Anak kecil, Rasulullah yang ngucapin dulu. Rasulullah yang ngucapin dulu. Karena Rasul sampai jongkok itu untuk ingin anak-anak kecil itu mengajarkan pada Rasulullah yang ngucap salam dulu. Sebelum mereka salam, Rasul mengucap salam dulu. Mereka baru mau berucap, berburu, Rasul udah lebih dahulu untuk ucapin salam. Dan kita nggak usah merasa bahwa dia yang salah gua, nggak usah. Ya, harusnya yang kayak kita coba bayangkan, yang naik motor salam kepada yang jalan kaki, yang naik mobil salam yang kendaraan salam pada, itu kan menunjukkan bagaimana apa bahasa kita ya, arogan atau kesombongan kita itu luluh dengan cara mengucapkan salam kepada apa? Pada orang. Guru saya, tukang parkir, assalamualaikum. Sambil ngasih duit. Ini kalau assalamualaikum ngasih duit, boleh nggak ya? Ini bukan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngasih duit apa? Bukan tukang parkir, kawan. Terang gitu kan. Assalamualaikum. Jadi kalau kita assalamualaikum ngasih duit, kira-kira gimana ya? Dijawab assalamualaikum. Dijawab ya. Tapi nggak ngasih gitu. Tapi kalau bukan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngasih. Luar biasa. Ada sama. Dia dulu lagi di apa? Dia ketawa juga habis di Mekah itu kan biasa. Jadi ketika mau naik lift, assalamualaikum, ada ibu-ibu yang siap-siap ngeluarin dompet. Kira apa? Kita minta kita udah biasa gitu assalamualaikum, tapi assalamualaikum kesiapin. Tadi yang assalamualaikum berarti. Kenapa? Udah mau ngeluarin aja tadi ada yang assalamualaikum. Iya assalamualaikum. Mau ngapa teh? Mau ngasih duit. Lah orang assalamualaikum kok mau ngasih duit. Jadi orang Indonesia itu kiri assalamualaikum pasti apa? Sumbangan. Sumbangan itu minta duit. Tidak ada. Boleh assalamualaikum kan?
Tapi emang nggak terbiasa. Saya jadi sering ngambut masuk lift itu assalamualaikum, pada bengong aja kadang-kadang. Assalamualaikum, kayaknya aneh gitu. Pas mau turun lift gitu, misalnya dia lantai berapa, kita di sini tuh, assalamualaikum. Ada yang enggaknya malah senyum-senyum aja gitu. Oh, salam aneh orang salam gitu. Jadi level macam itu aja mereka anggap salam itu jadi aneh. Mungkin udah biasa. Kita tunggu pas assalamualaikum. Paling kita assalamualaikum ya. Ada yang senyum-senyum, ada yang segala macam. Tapi yang ramai di lift di mana itu main gituan. Wah, legend. Gitu. Tuh udah masya Allah, di mana nggak di mana. Di lift itu rampak gitu aja udah nggak peduli sama yang online. Assalamualaikum diam aja. Ya turun kita. Ada yang main gituan, saking main gituan sampai lewat tuh lift itu. Santai ya lewat. Jadi kemana aja. Saking ininya gitu, saking apa? Saking musuhnya main gitu. Kelewatan. Biasa kan? Apa yang lift itu kan juga sesuatu yang maaf ya. Kita kan merasa aman, itu sesuatu wilayah yang tidak aman juga. Lift itu kan nggak aman juga. Bayangin coba kalau dia putus mati, naudzubillah gitu. Walaupun istilahnya nggak sampai lantai 10-an sekian, itu lantai 2 gitu, kalau lift mati gua aduh naudzubillah zalim, ketakutan gitu. Ya, salam itu menjadi penting. Di samping afsus salam bainakum itu tahabatum, tapi juga dia doa. Juga cakap aja. Assalamualaikum. Selesai. Dan itu bahasa itu universal. Semua pun agama manapun akan. Tapi assalamualaikum itu diucapkan kepada sesama muslim. Tapi ketika dia diganti dengan lain itu nggak sama muslim, sah saja. Selamat pagi, selamat sore, segala macam. Tapi assalamualaikum dari pagi sampai pagi lagi tetap assalamualaikum. Tapi kalau selamat pagi belum siangnya selamat itu. Jadi siangnya harus apa? Harus selamat lagi. Selamat pagi, ya paginya doang. Siangnya ntar. Selamat siangnya doang. Ntar malamnya lain lagi. Tapi assalamualaikum fid dunya wal akhirah. Maka assalamualaikum nggak boleh diucapkan kepada orang kafir. Tapi ketika orang kafir mengucapkan assalamualaikum, kita boleh jawab nggak? Jawab, tapi jawabannya waalaikum. Kita jawabnya waalaikum. Nggak pakai salam. Jadi nggak pakai salam, waalaikum. Jadi ketika mereka memberikan salam, kita bilang assalamualaikum waalaikum. Artinya apapun yang mereka berikan kepada kita berharap dia pun dapat. Mau itu sumpahin, mau itu doain, pokoknya waalaikum seperti itu. Tapi kata itu kita kenapa? Khawatir mereka mengucapkan pada kita bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum apa? Sial kamu. Mati kan, celaka. Assalamualaikum. Tapi dia ucapan itu pun kita usah apa? Balas. Tapi balasnya waalaikum. Kenapa waalaikum? Ya kamu juga. Ya kamunya itu ya terserah, dia mau baik ya kamu juga dapat baik. Kalau jahat ya kamu lah. Jadi kita jangan rajin banget angkat telepon langsung apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita berusaha untuk membiasakan diri, terutama sama apa? Sama keluarga terutama. Kita masuk rumah, keluar rumah itu sama keluarga. Bahkan masuk rumah kosong aja. Pakai salam kan? Masuk rumah kosong aja. Masuk masjid ke salam nggak? Masuk masjid. Masuk nggak salam? Kamu doa masuk masjid. Allah tahli abwaaba depannya. Kalau masuk masjid, salam gitu. Kalian doanya kan doa dari Allah keluar apa? Itu masuk ke rumah kagak ada orang, ada penghuninya pun kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa waduh alaina kita? Ya kan kita doakan pada apa? Jadi kita. Kalau ibn Salih siapa itu? Karena ketika kita masuk rumah, mungkin di rumah itu juga ada apa? Ada
ada penghuninya yang lain selain alaina, selain kita ini. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hamba-hamba yang saleh. Di dalamnya itu mungkin saja ada apa? Ada penghuninya, ada makhluk Allah yang lain. Kita perlukan salam kepada ibadillah saleh yang saleh dia. Kenapa? Karena bangsa jin ada yang apa? Ada yang juga nggak saleh juga. Maka kita ucapin salam kita ke kita daripada. Jadi kita tuh salam itu mendoakan pada mereka juga dan mereka juga akan jawab. Kalau mereka jawab kedengaran sama kita bisa tahu kan bagus juga jawab kedengaran sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada yang jawab, justru kita malah ketakutan. Bagusnya nggak jawab, bukan nggak jawab, kedengaran jawabannya, kedengaran. Masya Allah. Jadi maksudnya baca doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke keluarga kita. Jadi ketika masuk, ya kita aman insya Allah. Kita mendoakan ya, dibiasakan itu. Kita masuk, assalamualaikum, kita keluar, assalamualaikum. Nah ini pada anak-anak kita biasakan. Anak-anak kita ngabat, kita lupa biasa ketemu kemanapun ketemu. Ya kalau bisa kita yang apa ya? Yang memburu, yang lebih dahulu. Ya Pak, assalamualaikum. Ya lupa. Nah, kita yang memburu. Kita yang memburu. Kalau kita nggak memburu macam itu, dia nanti ya ketemu ya saya halal gitu sih, masya Allah. Jadi nanti apa timbul rasa cinta. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawat khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ibatil kabair. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'at, dan Jumat hingga Jumat lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan saat Ramadan pada Ramadan lagi, mukaffirat, nah itu menjadi kafar, penghapusan dosa, ma bainahunna, apa yang diantara bekas. Idza tunibatil kabair, apabila selama dijauhkan dosa-dosa besar. Jadi ada yang hitungan harian, ada yang hitungan kalau kita biasa mingguan. Dalam agama Islam nggak ada mingguan, ada jumatan. Kan bisa mingguan. Hari Jumat, kalau misalnya satu Jumat, pekan. Ramadan tahunan. Mukaffirat itu menjadi kafar. Ma bainu di antara di satu salat dengan salat lagi ini menjadi apa? Di antara itu mukaffirat apa? Sebagai penghapus dosa. Selama idza jatuni batil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhkan. Dosa besar ya walaupun kita katakan banyak dosa besar. Nawawi atau Nawawi ada kitab Al-Kabair, ada nama kitab Al-Kabair, dosa besar. Dosa yang paling pertama dosa besar apa? Syirik. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukukul walidain, berhak kepada orang tua. Masih banyak terus kan. Nama kitabnya Al-Kabair. Tipis sebenarnya. Paling berapa 200 halaman. Jadi masalahnya Imam Nawawi. Al-Kabair itu bukan dosa-dosa besar dan semua perkara. Jadi selama dosa-dosa besar itu dihindari, insya Allah antara sholat dengan sholat di kafar. Ya antara sholat subuh dengan sholat asar, dengan apa? Dengan sholat zuhur. Nah maka kita usahakan kalau ini kan sholat khamsu kan, sholatnya apa? Yang 5 waktu, karena itu yang fardu. Tapi kalau bagaimana dengan sholat-sholatnya sama sebenarnya. Maka pada dulu saya sampaikan bagaimana perhitungan dalam 24 jam itu sebenarnya umat Islam itu dalam dia menunjak pada Allah itu tidak lebih dari ukuran 2-3 jam maksimal.
ketika saya juga pernah gambarkan masalah. Ketika zuhur itu ya bukan relasinya antara jam 12,12 sampai jam 12. Ketika dia memasuki waktu jam 3 itu kan masa. Jadi kan salah 2 3 jam. Dia mutar lagi jam 6 waktu. Nah, dia mutar lagi. Kalau kita katakan Isya itu kan jam 7 gitu. Nah, maka Rasulullah itu mensunahkan Isya itu kalau yang tidak bisa dibilang ada waktu atam itu sekitar jam 9. Jam 9. Kenapa lalu jam 9 ini ketika menuju jam 12 terlalu jauh sampai nanti masuk jam 3 malam? Karena Rasulullah mensunahkan setelah sholat Isyanya apa? Tidur. Dan makhluk kita ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Makhluk itu dalam urusan yang tidak guna, tidak manfaat, kecuali untuk taklim dalam macam itu subur. Nah, ketika itu disunahkan, ini Rasulullah itu kenapa sholat Isya itu disunahkan bukan di awal, justru apa? Diakhirkan sampai waktu atama. Atama itu setelah hilangnya mega bumi. Jadi kalau kita sekitar jam 8:30 jam 9 itu disunahkan. Nah setelah itu setelah sholat Isya ngapain? Tidur. Maka jam 12 tidak ada aktivitas sholat. Ngapain kita? Tidur. Walaupun nanti Rasulullah mengkaifiahnya dengan kata Rasulullah itu bangun setelah setengah malam lewat dikit itu bangun. Tapi kan yang sunnah itu yang lebih utama ketika kita sulusul akhir 3/3 malam yang terakhir. Kalau kita katakan malam itu berjumlah 12 jam ya, 12 jam. Ya, kalau 24 jam siang, kalau 12 jam, kalau 12 jam dibagi 3 berapa? 4. Berarti kalau taruhlah jam 6. Jam 2 sampai jam 2 kan? Sekitar. Jadi wajar kalau kita itu Rasulullah menyunahkan untuk bangun, karena itu sudah dalam porsi di mana kita harus sudah merefresh lagi. Kalau komputer dia refresh. Karena kalau nggak kelamaan ya hang ya. Komputer aja bisa. Nah terus itu. Maka nanti ketemu dulu. Kalau ketemunya subuh tidak, subuh saya bilang tidak dalam hitungan. Ketemunya nanti kita sekitar jam 6. Jam 6 itu ada sholat Isya. Jam 9 ketemu sholat duha. Jadi 24. Nah, subuh di mana? Subuh itu tidak ada dalam hitungan putaran itu. Kenapa? Karena subuh itulah sholat yang sangat berat dan dia pada patokan di mana menjadi tolak ukur untuk sholat. Karena subuh tidak bisa dijamak. Zuhur bisa dijamak nggak? Bisa. Maghrib bisa dijamak? Bisa. Subuh tidak bisa. Dan subuh nggak bisa ditarik. Bisa ditarik kan? Maghrib bisa ditarik. Subuh nggak bisa. Maka subuh ini menjadi barometer antara orang-orang munafik dengan orang beriman pun subuh ini barometer. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat Isya dan sholat subuh. Tapi sholat yang paling berat juga, yang paling berat dilalaikan, yang paling bagi orang Islam adalah sholat subuh. Asar dan sholat subuh. Artinya ada persamaan antara munafik dengan muslim untuk berat di mana? Subuh. Jadi kalau subuhnya nggak kesiangan, insya Allah yang lain juga nggak kesiangan. Itu bukan sholat kesiangan. Kalau sholat subuh kesiangan yang lain nggak kesiangan juga. Ya iya loh, naik kan sholat kesiangan. Waktu ada yang nandai. Kalau mau menandakan di mana kampung itu bagus dalam ibadahnya, lihat sholat subuhnya, berjamaah sholat subuh. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat, bagus tadi. Gimana kalau sholat subuh kayak sholat zuhur jalan sholat subuh? Santren. Ini santren. Saatnya mau digebrak-gebrak dulu. Saatnya kalau nggak ada yang gebrak-gebrak, nggak ada yang ngomongnya sama. Bahkan kadang-kadang tidur di masjid pas azan tetap pulang, kobong apa? Kamar tidur di masjid.
belajar pas sudah jam 3:30 jam 4 langsung bangun dulu pada kan apa kalau di sini kan namanya kobong ya kamar ya kamar lah malah tidur di kamar lanjutin lagi bawa sarung gitu pada kamar dibangun jadi standarnya subuh maka subuh di situ dia ada barometernya tidak jauh kenapa dia patokan dia patokan itu bagus semua kan bagaimana kita membangkitkan salat berjamaah ketika subuh bisa tapi kadang-kadang yang ada yang macam itu pernah di daerah timur di kota wisata ada dua tempat di sana itu taklim subuh tahu kita berangkat jam 3 ada yang mau lihat saja di apa kan di sana kan kompleks perumahan mewah ya bahwa setengah ini ada yang belum subuh sih pakai subuh jam 4 saya belum subuh ada pengurusnya kan kita mau keluarga ya Allah jauh-jauh ngaji kayak gini sampai ketika selesai sholat berjamaah kita udah dapat di depan ya Allah masih penuh terus pas ya kali kita namanya ngajar di podium ini penuh begitu masih penuh ya kita selesai tadi karena kita datang pertama nggak bisa keluar pertama enggak itu di kajian terus itu Masya Allah sama-sama yang bukan apa jamaah kita juga ya orang mau ya orang kompleks ya itu pada umumnya bawa kendaraan itu habis misalnya saya datang ya jauh kampung buahnya subuh gak ada orang jauh mengajar di sini kan pasti berulang sampai kapan sih ngajar meja berapa ya kalau sih biasanya jadi mereka kalau di ini sama sore enggak kayak macam ini kayak 6:30 jam jadi udah masuk duha jadi mereka itu akhirnya 6:30 masuk duha ya udah mereka duha. Tapi yang jadi ini misi-misi itu datang jauh-jauh ke sini kan yang ngaji siapa yang capek kan tapi karena diundang kita lihat lagi itu di komplek kota wisata Cibubur ada Rapes ya Cibubur ada Rapes ada sedikit ya wisata ada 3 tempat setelah sana ya misi bukan apa-apa karena kita jauh datang ke sana lubuh lagi ya mau ini aja mau belajar bagaimana sih mengelola apa istilahnya memanage supaya kita sama aja dari kampung orang. Tapi pas kita mulai udah kapan isi itu karena perempuan di belakang pakai penuh aja motor penuh gimana orang datang nggak dia situ sengaja belum apa ini nyampe sosialisasinya gitu ya sosialisasinya di sholat Jumat terus ada papan mandi itu aja kan ini setiap minggu begini ya kita minimal kalau ada rutin ada yang bulanan misalnya kalau yang bulan kan salut juga kalau begitu saya juga ada tahun sini ya dihubungi dibaca jangankan orang jauh orang habis main subuh pada pulang jangan orang jauh datang baru datang gitu yang sholat subuh berjamaah ya lah pulang gitu berarti tinggal duduk udah gitu sambil tinggal ya udah pulang gitu nggak bayaran kagak bisa komulin kagak apa kagak baca kagak dibaca juga kagak ya berarti tinggal duduk aja gitu nggak apa-apa tinggal duduk aja ya Masya Allah ini umur datang gitu sholat subuh Masya Allah sama kasihnya maksudnya rutin gitu kan kira-kira kadang-kadang ya kalau tempat-tempat suka menghayal gitu kamu gua kayak gimana ya suka ini juga suka ada termotivasi supaya di tempat kita juga apa bisa macam itu bisa akhirnya nanya gimana cara namanya mensosialisasikannya mendidik kayak gitu. Kayaknya gua tahu tapi sama aja gitu. Tapi gimana?
Dan itu komplek mewah di sini, orang-orang gede itu pada bawa mobil gitu. Nah, kita emang setempelan kok. Ya, kalau saja dalam radius berapa kira-kira dari masjid ini 100 meter aja, kira-kira perlu nggak masjid ini? Radius 100 meter gitu dari jamaah kita aja, laki perempuan. Insya Allah banyak kan? Banyak. Radius 100 meter aja sih. Gak usah lah lewatin rel ke sono, gak usah di sini. Gak usah lah orang yang apartemen suruh turun, gak usah. Kita aja sini. 500 orang ada. Ada 500. Makanya. Naik. Itu Masya Allah. Ya. Nggak bisa juga macam itu kita selesai. Jadi dalam sholat kafar itu ya belum baru sholatnya, belum nanti berjamaahnya, belum melangkahnya segala macam. Maka ketika sholat itu menjadi kafar, kita berusaha supaya mendekatkan posisi itu. Ketika subuh ke zuhur itu terlalu jauh, kalau tidak terlalu jauh kita ada lagi yang itu di mana merefreshnya itu dengan apa? Sholat yang lain, ya ada sholat duha. Jadi dalam 24 jam itu sebenarnya butuhan waktu yang 24 itu 1 sampai 12 itu. Ya kalau kita kan cuma bikin garis silang aja, jam 6, jam 12, jam 9, jam apa? Jam 3, siang malam itu pasti ada itu. Jadi durasi waktunya nggak lebih dari 3 jam. Merefresh itu nggak bisa. Oh nggak bisa kalau dari jam kerja. Saya katakan nggak beda jam 3, merokok aja bisa. Uang saya keluar. Sempet itu ya? Iya benar ya. Masa stres ada nggak sengaja kebetulan saya? 10 menit. Mau ngobrolnya, mau ngobrol. kan ada area untuk ini kan, untuk smoking area itu kan. Udah harus keluar. Oh iya, udah diizinkan. Kalau dia ke kamar mandi dengan 2 rakaat duha mungkin nggak terlalu berat lah. Berapa menit gitu kan? Orang Jumat sampai 10 menit itu sholat duhanya bacanya ya. Paling berapa menit ya? Dia ke kamar mandi gitu kan? Ke kamar mandi dia berwudu, dia ke musola. Posisi itu dia bilang sejadah 2 rakaat selesai. Paling berapa menit dan itu nggak menyita waktu dan mau aja kalau pimpinan bagus mungkin malah diapain? Dianjurkan Dimpolin. Karena pernah ada itu kerja di perusahaan itu justru bosnya atasan itu yang bela itu yang disuruh Tuhan. Sampai dia bilang malu gitu, malu. Itu udah ajar gitu, malu takut. Malu kayak enggak gitu. Kerja mati-mati kayak juga kagak. Dan itu hatta sampai di perjalanan gitu, di perjalanan dia sama bos itu perjalanan sama supir bilang, "Dari masjid mau ngapain? Sholat dulu kita nggak sempat di kantor sholat dulu." Bosnya sholat dulu sampai dia malu. Begitu kata saya. Ih cakep banget. Kadang-kadang kita sesempet yang kita takut apa? Betul, malah dia justru yang ngomong, kalau kita nggak sholat dulu kayak apa sholat dulu pas katanya. Kadang sudah waktu itu. Misalnya kan jam zuhur itu kan sebelum jam 12 kan, ya. Sedangkan keluar kantor ini jam 12 gitu. Sebelum udah azan, udah azan belum jam 12. Oh nggak apa-apa ya, sholat berjamaah jam 12 udah. Jadi kadang-kadang nggak mengurangi waktu. Itu misalnya setengah 12 ya sebelum jam 1 udah balik masuk lagi. Tapi begitu aja Pak. Sampai asar pun nggak boleh selesai. Bisa jam 3 nih. Anda ayo sholat, nggak sampai terpulang enggak, pulang karena langsung sholat asar. Ada yang cakap, jadi kayak gitu kan. Gua jangan suruh malah dia apa ya? Kerja aja. Di sini aja udah. Tapi perusahaan dia. Spesialis. Ya ini ada kafara itu artinya antara sholat dengan sholat itu menjadikan penghapusan dosa kita justru malah bagus durasi waktunya terlalu lama. Karena kalau terlalu lama saya katakan sekali lagi kalau dia molor, insya Allah yang lain kan molor semuanya. Kalau sholat zuhur kita molor, sholat asar pun molor juga.
Sholat zuhur jam 2, insya Allah sholat asar itu jam 4 atau setengah 5. Kenapa? Baru sembahyang lagi. Kan dia baru sembahyang itu apa? Misalnya apa? Misalnya asar jam 3 ya? 3. Jam setengah 3 baru sholat zuhur, pas adzan asar baru sholat. Ada juga belum batal gitu. Jam setengah 4 sampai jam 5, ya tadi baru jam 5 baru sholat ya. Itu kenapa? Karena dia satu ada bolong semuanya. Tapi insya Allah patokannya subuh, kalau subuhnya dia awal waktu, bahkan dia sebelum sholat sunnah saja itu lebih baik daripada dunia dan isi. Karena kan kalau kamu mau kaya maka sholatlah, sholat fajar, sholat sunnah fajar itu. Karena dia lebih baik dari dunia wa dari dunia dan semua isinya. Sholat fajar itu apa? Lebih baik dibandingkan dunia. Jadi apa? Jangankan dunia, segala isinya semua milik kita. Sholat sunnah fajar itu. Berarti sebelum fajar berapa? Sholat di rumah, ada berkumandang itu sholat di rumah, sholat sunnah fajar. Sholat di rumah, berangkat ke masjid. Karena masjid itu kau makan. Jadi dia di masjid sampai nunggu isyraq, terus paling kau berangkat kamar di rumah. Seperti sebab pahala setelah subuh dia di masjid sampai isyraq. Kalau ada nggak? Ada ya. Biasanya kalau ada dari mana? Enggak, ada imsak. Besok nggak ada nih. Ada suruh Nggak ada. nggak ada suruh. Ada imsak ya. Imsak. Imsak buat Ramadan doang. Ramadan doang. Ada suruh. Jadi kalau di Masjid Nabawi di tempat belakang pintu itu kan ada subuh, syuruk. Ada juga yang pakai dia apa istilahnya? Iya syuruk kan. Syuruk. Dia ada rata-rata 5 itu ya itu dengan apa? Dengan syuruk. Jarang yang dengan imsak, ke Indonesia kalau imsak. Jadi pas 6 itu dengan syuruk. Karena memang ada ininya. Karena syuruk itu harus on time. Lebih sedikit jadi duha dia. Dia lebih dikit dan lebih 5 menit aja, 10 menit jadi duha dia. Udah masuk duha. Terus on time dapat. Jadi dengan syuruk. Tapi kalau misalnya subuh ya, kalau misalnya fajar ya subuh itu nggak ada misalnya itu nggak. Misalnya fajar di subuh itu kalau udah subuh azan ya di sunat fajar. Nah pas isyraq itu ada syuruk atau isyraq rata-rata 6. Kalau di Masjid Haram nggak tahu di mana. Tapi kalau Masjid Nabawi itu ada. Kita keluar depan belakang itu ada. Tapi kalau Masjid Haram atau masjid di Mekah nggak tahu sebelah mana ada. Tapi udah pilih orang udah apa? Udah. Nah kalau yang apa tuh? Yang aplikasi radio itu ada yang syuruk. Ada yang aplikasi itu. Ada dia syuruk. Ada fadilah di mana itu sangat, jadi saya katakan tidak bukan subuh yang dihitung itu, karena subuh itu jam orang jam 4 lewat berapa? 4 lewat 4 menit ya. Jam 4 lewat 4. Iya, jam 4 itu kalau udah aplikasi yang mau 4 itu. 4 udah mepet. Jam 4 lewat 4 menit, 5 menit 4 menit itu. Pernah itu? 4 menit. Itu 4 menit iya, mulai 4 atau 5 menit gitu. 4 itu. Jadi pernah lagi sahur gitu pas baru mau waktu 10 menit di bangun di setengah 4 udah kesiangan banget cepat udah mau baru mau masih 10 menit kalau 10 menit kan kalau bahasa kita udah imsak gitu. Kalau Ramadan kan 10 menit udah imsak. Berarti kan 10 menit itu jadi 10 menit waktu subuh 10 menit 10 menit itu udah imsak kan. Aku sih gitu makan aja lah kan. Pada imsak kan belum ini kan. Masih boleh makan. Makan aja kita. Segala macam ya. Jadi ini durasi waktunya. Nah kalau per mingguan itu atau Jumat ya al-Jum'ah ila Jum'ah itu apa? Kafar. Maka kalau dia Jumat itu dengan musabab yang ada musababnya, musabab segala macam, maka dia terlewat itu terlalu jauh, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Jadi ada ketidakseimbangan. Ada ketidakseimbangan. Sama halnya tadi sholat zuhur itu ada ketidakseimbangan. Sholat Jumat juga kita misalnya ada musabab, kita berpergian segala macam, pasti ada sesuatu yang apa? Secara ini kita itu yang apa? Yang nggak seimbang gitu. Apa ada perasaan yang itu bisa macam itu. Beda kita sholat dalam hitungan
waktu gitu merasa dengan sholat jamak itu beda. Kita musafir selalu berjamaah ya, maghrib ke isya, ke isya ke maghrib gitu kan, berarti kan sehari cuma 3 kali. Itu beda ini kita perasaan mau refresh itu kita sangat. Tapi karena dalam keadaan musafir biasanya apa? Ini terasa ya. Tidak terasa. Nah, kalau untuk tahunan itu Ramadan ila Ramadan. Loh, kenapa Ramadan ila Ramadan itu hitungan tahunan? Karena Ramadan itu 1 bulan. Karena Ramadan itu 1 bulan. Bahkan kalau plus dengan apa? 6 hari Syawal. Nah, kasaumidah. Seperti apa? Puasa sepanjang tahun kan? Kenapa? Hitungannya gitu tadi. Kalau apa? Kalau 30 atau 29 ditambah 6 hari jadi apa? 35 atau 36 kan? 36 maka setiap hari itu ganjaran 10 kali berarti 360. Dan 360 itu jumlah apa? Hari dalam setahun. Maka dia kayak saumidah seperti puasa dalam hitungan 1 tahun. Jadi Ramadan ke Ramadan itu hitungannya adalah kan 1 bulan. Dia bukan 1 hari, 1 bulan itu. Maka wajar kalau dia ketemunya 1 tahun. Kafarat. Jadi kafaratun itu artinya mukaffiratun ma bainahunna itu sebagai kabar, jadi sebagai apa? Penghapus dosa-dosa kecil kita. Idza jituni batil kabair, selama dia menjauhkan apabila menyebabkan dosa-dosa. Tetapi kalau dosa besar dilakukan maka akan apa? Akan hilang itu semua. Jadi nggak berlaku lagi. Kan ada syaratnya apabila dia menjauhkan dosa besar. Tapi kalau dilakukan dosa besar maka kaifiyah apa? Ya bahasanya rusak itu nggak akan berlaku lagi. Tapi kalau dosa besar dilakukan maka dia menjadi mukaffirat. Nah, dosa besar itu tadi macam-macam, bukan hanya dosa sama syirik, yang lainnya tidak. Nah, contoh saja, ketika Rasulullah sedang jalan, ada dua makam yang masih baru itu, Rasulullah mendengar keduanya sedang apa? Disiksa. Lalu Rasulullah ambil pelepah korma di belah 2, tancapkan. Mudah-mudahan dia akan bertasbih untuk kedua waktu. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena dosa namimah, suka menggunjing gitu. Yang satu lagi yang katakan dia tidak istibro kalau buang air kecil, yang katakan bukan istibro, enggak bersipir gitu. Enggak berhijab kalau buang air kecil. Sebagian ulama mengatakan itu bahasanya bukan bulaisa minal kabair, bukan dosa besar. Artinya bukan dosa besar dibandingkan syirik atau ukul walidain, kedurhakaan. Tapi dia besar. Mana buktinya besar? Bukti dia apa kan? Siksa. Kalau dia dianggap kecil, mungkin nggak disiksa. Karena dia akan terhapus dengan apa? Dengan ibadah dia berwudu, ibadah sholat itu akan terhapus. Tapi kenapa dia disiksa? Karena itu termasuk besar. Satu. Yang kedua, mungkin yang dia kerjakan itu apa? Berulang-ulang terus menerus, maka akhirnya menjadi besar, maka dia siksa. Namimah setiap saat dia namimah, dia menggunjing, dia tanya segala macam. Mungkin setiap saat itu akhirnya menjadi besar. Atau kebiasaan dia kalau buang air kecil tidak apa? Tidak istighfar, tidak bersih. Akhirnya terus-terusan macam itu. Dia tidak bersih, akhirnya sholatnya dirusak, wudunya dirusak. Makanya katakan laisa minal kabair bukan berarti itu nggak besar, itu termasuk dosa besar. Buktinya dia disiksa. Kalau nggak besar dia nggak disiksa. Nah, artinya itu juga kita harus apakan? Hindari macam-macam dosa itu. Jadi namimah, menggunjing, segala macam. Jadi dosa-dosa yang kecil-kecil itu maka akan hilang dengan sendirinya dengan kita melakukan ibadah sholat harian atau dalam mingguan atau dalam bulanan kita sholat, kita puasa di bulan Ramadan, hilang itu dengan sendirinya. Artinya bersih kita. Tapi kadang-kadang kita lupa ada kegiatan-kegiatan yang kita anggap remeh, sederhana, bukan dosa, tapi udah kebiasaannya. Sudah. Ada kebiasaan akhirnya apa? Besar. Nah, janganlah perbuatan baik sekecil apapun kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan akan terbiasa, apakah akan terbiasa kita. Baliknya, perbuatan dosa sekecil apapun jangan kita kerjakan. Karena kalau kita kerjakan kita akan terbiasa, maka kita nggak ngapa dosa lagi. Kalau sudah terbiasa kita nggak dosa. Tapi kalau kita sudah
meninggalkan biasa, ya sudah. Biasa mendengar suara azan, kita nggak ke masjid, sudah biasa kita kan ya biasa aja. Tapi kalau kita nggak terbiasa, azan kita langsung bergerak, insya Allah kita perasaan apa? Perasaan berat pada diri kita untuk apa? Untuk apa? Untuk biasa ini lebih baik yang macam itu. Tapi pada kondisi tertentu memang kita tidak memungkinkan, ya itu lain hal. Tapi dalam kondisi normal kita berusaha untuk ketika mendengar suara azan, kita apa? Panggilan itu kita langsung apa? Langsung merespon gitu. Ada panggil itu langsung merespon. Jangan kita abaikan itu. Karena kalau kita biasakan ya sudah, azan ya azan. Udah lewat aja. Tapi kalau kita biasakan, itu salat sunnah pun sama. Salat sunnah kalau kita tinggalkan dia biasa. Pernah sih juga ya malah bisa, mungkin kalian tidak boleh. Itu kadang-kadang apa namanya? Batal atau kentut itu jadi bersyukur. Nah, itu udah enggak salat sunnah langsung pulang. Harusnya kan pas kentut itu kita apa? Wudhu gitu kan, harusnya ini enggak ada. Udah batal, malah pulang itu udah batal. Jadi aneh, jadi kentut itu justru malah udah batal. Loh, dan saya pernah itu almarhum mau pakai Mamun itu habis sholat, ayo kemana? Mau bisa sunat belum? Udah batal. Duduk. Jadi ditanya apa? Mau pulang? Tengah mau pulang? Udah sunat belum? Belum. Udah batal. Ya lu kenapa lu pulang? Itu akhirnya sampai gede pun, ya Allah, kita kalau batal ya udah batal. Padahal wudu airnya cakep, dekat tempat wudu. Ya malesnya nauzubillah, udah batal ya udah batal lagi. Sama aja pulang. sama. Nah, itu karena apa? Karena sudah terbiasa gitu kan, malah kita bersyukur. Pas sudah selesai kedut, udah aja pulang aja. Justru harusnya kita berwudu lagi, karena apa? Karena kita ada sesuatu yang kita belum kerjakan, tuh nggak apa? Nggak enak, nggak nyaman. Karena kita kerjakan nggak nyaman. Tapi kita justru malah enak. Ada yang kedua misalnya, witir. Kan kalau tadi belum witir, maksud itu antar aja malam kita bangun itu kadang-kadang emang nggak, kalau nggak nyaman itu kayak orang mulut itu kan suka apa anyang-anyangan bahasa panjang. Kalau tidur itu nggak apa? Nggak tenang gitu, ada yang belum dikerjakan, gelisah gitu. Belum witir, takut kesiangan karena belum witir. Katanya belum witir. Itu kalau kita udah biasakan, udah batal ini, bukan tahu udah batal. Standar banget. Ya, kan macam gini, wudu itu berat gitu karena udah batal. Akhirnya kadang-kadang ya wudu malas tapi nggak mau sholat sunnah, nggak mau sholat sunnah, ya udah tahan aja gitu kita. Kalau di Indonesia sih malu kalau orang kentut, kalau di Arab kan enak mantan kentut, enak kenapa? Kan jauh kan, jauh. Kalau di Indonesia masa iya cuma tempat umumnya di tahan gitu. Kalau sana betul-betul baru jauh, nahan betul lah gitu. Kalau kita nggak ditahan itu, ya ya begitu deh, agak bermasalah gitu. Ya tidak, kebiasaan kita tinggalkan yang akan macam itu. Tapi kalau kita tidak biasakan, kita merasa berat gitu kan. Aduh, batal pasti kita wudu. Tapi kalau kita nggak biasa untuk macam itu, ya sulit juga untuk kita kerjakan. Nah itu artinya perbuatan baik sekecil apapun yang kita biasa kalau kita tinggalkan, karena ketinggalan akan menjadi biasa, kita akan menjadi tidak berat untuk tinggalkan. Perbuatan maksiat kecil apapun itu, dosa kecil apapun, ketika kita biasakan, maka kita lakukan apa? Akan semakin biasa dan kita tidak merasa berdosa ketika kita melakukan itu. Ya. Semua qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala afdhalu siyam ba'da ramadan syahrul haram wa afdhalu salati ba'da fardhati salatul lail wa mu'ad as-salat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Sayyidina Muhammad Mukhtar wa al-ahar wa asal akhir al-adad dan manfaat lam tana walimna ma yanfa'u wa suqa ilman yanfa'u wa zina ilman ala kulli hal na'udzu billahi min dzalik. Iman nafi'a wa man zaki
خاشعا قبل قلبا منورا لسانا ذاكرا قلوبنا سلمنا من رزقا كيسا واسعا حالا طيبا مباركا فيه أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا جمع العالم مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستقنا على سنة رسول الله وتوفنا على سنة رسول الله واحشرنا في زمرة نبيك واسم الملحد اللهم نسألك حبك حب ما يحبك حب ما يقربنا إلى حبك اللهم حبك حب إلينا من الماء البارد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.